Halo, selamat pagi rekan trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vantage Markets Indonesia di segmen mapping dan analisis pasar Bitcoin BTC USD untuk satu minggu ke depan. Hari ini adalah hari Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025. Untuk informasi ya teman-teman, di Vantage Markets saat ini kita sudah menyediakan tipe akun baru yaitu akun perpetual. Tipe akun ini sengaja dibuat khusus untuk para traders yang menyukai trading di aset kripto ya. Ada sekitar 25 aset kripto yang bisa teman-teman tradingkan. Dan menariknya, di akun ini juga bisa teman-teman coba menggunakan akun demo terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman tidak perlu deposit dan bisa merasakan dulu bagaimana asyiknya trading kripto di akun perpetual ini. Kelebihannya juga dibandingkan dengan broker lain, tentunya spread dan komisi di kita ini sangat-sangat kompetitif ya. Jadi buat teman-teman yang mau cobain trading kripto di akun perpetual, bisa langsung aja register di link yang ada di kolom deskripsi dari video ini ya. Pendaftarannya gratis, selamat mencoba. Nah, sekarang mari kita langsung lihat chart Bitcoin di broker Vantage. Sebelum kita masuk ke sesi analisa dan mapping, saya mau review dulu mengenai mapping yang sudah kita buat di video tanggal 2 Juni yang lalu ya teman-teman. Di video minggu lalu saya bilang bahwa kecenderungan arah Bitcoin itu arahnya cenderung turun ya teman-teman. Dilihat dari time frame H1 ya. Kalau kita lihat dari high sini sampai turun ke sini, ini arahnya sedang turun. Dan eksponensial moving average 100 dan 200 juga arahnya juga turun. Maka opsi sell bisa menjadi pilihan yang menarik pada waktu itu ya. Dan mapping kita masih bekerja dengan baik ya. Harga terpantul ya di supply area yang kita gambar di sini ya. Jadi di kisaran 106 ribuan ya. Dia anjlok sampai 100 ribu ya teman-teman. Dan kemudian saya bilang juga kalau teman-teman mau buy Bitcoin itu sebaiknya di demand area yang warna biru ini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari time frame H4 ini ada di sini di warna biru ini demand areanya. Dan mapping kita masih bekerja dengan baik bahwa harga Bitcoin juga mantul di area demand ini ya teman-teman di 100 ribu sampai ini naik di 109 ribuan ya teman-teman. Semoga teman-teman yang nonton video mapping dan analisa di minggu lalu juga bisa merasakan profit ya. Karena mapping kita bekerja dengan sangat-sangat baik ya. Nah, bagaimana dengan mapping dan analisa Bitcoin untuk satu minggu ke depan? Nah, tunggu sebentar ya teman-teman, saya gambar dulu mapping areanya. Nanti kita akan analisa bareng-bareng ya. Nah, teman-teman, saya udah gambar mapping area supply dan demand-nya ya. Ini bisa teman-teman lihat untuk area supply yang paling dekat ini areanya masih sama kayak di video kemarin di 109.900 sampai 112 ribuan ya teman-teman. Dan demand area terdekat ini ada di kisaran 106.700 sampai 105.300-an. Dan demand area selanjutnya ini ada di kisaran 100.491 sampai 100.400. Nah, kalau kita lihat kecenderungan arah Bitcoin saat ini ya teman-teman, itu arahnya mulai cenderung naik lagi ya teman-teman. Kalau kita pandang dari titik terendah yang ada di sini di tanggal 5 Juni, harga Bitcoin bergerak naik ya teman-teman dari sini low ini ke high ini ya teman-teman. Ini saya pasang trendline dulu ya. Jadi ini pergerakan naiknya. Dan kalau harga Bitcoin bisa tembus di supply area ini, maka target terdekat yang kita tuju seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, target kita Bitcoin di tahun ini 2025 itu di 125.185. Ini target 2 Bitcoinnya. Dan untuk target 3 Bitcoin ada di kisaran 146.277 ya teman-teman. Dan kalau saya lihat kalau pergerakan naik ini bisa break, maka target 2 Bitcoin ini akan sangat possible sekali untuk disentuh ya teman-teman di tahun ini. Jadi mari kita sama-sama amatin ya. Dan mungkin teman-teman yang suka trading scalping, kalau teman-teman mau coba sell di supply area ini nggak bisa dicoba nanti ya kalau harga masuk di supply area ini untuk opsi sell atau short. Dan untuk level stop lossnya kalau harga break dari level 112.000 dolar ya. Untuk sementara ini kan masih belum break ya teman-teman untuk supply areanya. Dan kalau kita lihat di time frame kecil kayak di H1 atau 15 menit ya, ini harga lagi terpantul di supply areanya ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau coba buy atau long Bitcoin itu sebaiknya bisa sedekat mungkin dengan level trendline ini ya. Jadi nanti kalau dia koreksi turun ke trendline yang ini atau ke trendline yang turun ini ya, misalnya dia turun ke sini ya. Ini teman-teman bisa cari opsi buy ya, atau bahkan di
demand area ini ya. Ini juga bisa opsi buy. Atau kalau teman-teman mau pakai indikator ya, exponential moving average 100 dan 200-nya. Ini yang ada di time frame H1 ini udah mulai cross up, ini artinya arahnya sudah mulai naik. Jadi nanti kalau dia mendekati indikator ini, terutama di EMA 200, itu bisa menjadi peluang yang sangat menarik kalau teman-teman mau cari entry buy lagi. Nah, secara fundamental ya teman-teman, di hari Rabu besok tanggal 11 Juni jam 7.30 malam ini ada news yang kemungkinan akan sangat berpengaruh sekali ke market ya, karena ini ada kaitannya dengan keputusan suku bunga The Fed ya teman-teman ya, yaitu news CPI year on year ya, atau tingkat inflasi Amerika tahunan ya teman-teman. Ini kalau kita lihat di Forex Factory, ini dia dari previous di bulan lalu 2,3%, ini diprediksi meningkat ke 2,5% ya. Dan kalau saya sih berharap ini hasilnya bisa di bawah 2,5% atau bahkan di bawah 2,3%. Artinya inflasi di Amerika ini benar-benar sangat rendah sekali, dan ini memungkinkan untuk The Fed bisa menurunkan suku bunga bank sentralnya yang tentunya kalau misalnya suku bunga turun ini akan berakibat ke harga Bitcoin yang akan semakin melambung tinggi ya teman-teman. Dan kemudian news tingkat inflasi selanjutnya itu di hari Kamis tanggal 12 Juni jam setengah 8 malam, ini ada PPI month over month ya, ini Producer Price Index ya, jadi previousnya min 0,5%, ini diprediksi meningkat ke 0,2% ya. Ya semoga hasilnya juga bisa tetap rendah ya. Dan kemudian jangan lupakan juga di minggu depannya lagi di tanggal 19 Juni kita akan ada pengumuman suku bunga The Fed ya, jam 1 dini hari ya. Ini semoga aja nanti suku bunga di bulan Juni ini bisa diturunin ya, paling nggak ke 4,25% atau ke 4% ya, dari sebelumnya 4,5% ya teman-teman. Kalau seandainya suku bunga ini benar-benar bisa turun, ini bakalan menjadi berita segar ya teman-teman buat yang beli Bitcoin ya atau beli kripto lainnya ya. Kemungkinan pergerakan market di kripto akan bergerak naik ya teman-teman. Ya, jadi kita amatin bareng-bareng ya di minggu ini dan di minggu depan. Nah, kita kembali lagi ya teman-teman ke charts ya. Kalau kita lihat di time frame yang lebih besar ya, ini time frame weekly. Nah, ini kita bisa lihat di time frame weekly ya. Ternyata closing candle di minggu lalu ya, ini bentuknya ada pin bar ya, semacam bullish pin bar. Artinya pergerakan turunnya terhenti ya karena ada perlawanan dari buyers, dan di minggu ini harga juga sudah mulai bergerak naik lagi ya. Kita harapkan closing candle Bitcoin di minggu ini juga akan bullish ya, sehingga di minggu selanjutnya ini bisa bullish kembali ya teman-teman ya untuk candle weekly-nya. Nah, kalau kita lihat juga di candle monthly ya, ini kita baru berjalan 10 hari ya di bulan Juni ini ya. Kita harapkan kalau dia terus naik, nanti kita harapkan closing candle bulan Juni akan berakhir dengan bullish sempurna ya. Kalau bisa sih seperti yang closing candle ini ya teman-teman ya. Jadi bullishnya tuh kuat ya. Jadi di next month kemungkinan dia masih bisa bullish lagi ya teman-teman. Nah, kemarin juga ada penonton yang komen di kolom komentar ya, yang bilang kalau bisa untuk video analisisnya tolong disebutkan kalau misalnya mau turun ke harga berapa, kalau naik ke harga berapa gitu ya. Nah, ini coba saya detailkan lagi ya, sedikit lagi ya teman-teman. Jadi kalau harga Bitcoin ini masih tertahan di supply area ini, kemungkinan dia bisa turun dulu ke demand area yang ada di sini. Nah, teman-teman bisa lihat harganya ya, di area biru ini di harga berapa. Jadi kalau turun kemungkinan dia bisa ke biru ini. Nah, di biru ini di demand area ini bisa menjadi spot yang menarik kalau teman-teman mau cari entry buy ya. Nah, nanti kalau misalnya dia mantul naiknya kemana ya, tentunya naiknya ke supply area ini lagi ya. Nah, selama supply area ini belum break atau belum jebol ya, kemungkinan mungkin harga Bitcoin akan sideways di kisaran supply area dan demand area ini aja. Bagaimana kalau supply area ini akhirnya bisa breakout? Nah, kemungkinan itu tadi yang saya bilang ya, untuk target Bitcoin selanjutnya ini ada di kisaran 125.185 dolar. Jadi kalau ini area supply-nya nanti break, kemungkinan harga Bitcoin bisa naik sampai sejauh ini ya teman-teman. Jadi itu perkiraan-perkiraan kemana harga Bitcoin akan bergerak. Dan semoga penjelasan saya bisa cukup jelas dan bisa membantu buat teman-teman yang sedang trading di pair Bitcoin ini ya. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan lagi atau ada kritik, komentar, dan saran, jangan sungkan untuk
komen ya di YouTube kita ya. Nanti kita akan respon dan tanggepin ya teman-teman. Jadi mungkin seperti itu dulu ya teman-teman untuk mapping dan analisa beserta strateginya di pasar Bitcoin BTC USD. Sekali lagi saya infokan jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis Bitcoin ada di hari yang lain selain di hari Senin, bisa minta tolong klik tombol like-nya untuk video ini ya. Yang terakhir semoga bermanfaat, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lain. See you, bye bye guys, thank you.